Sekarang kan kita cuma menyebut lagi ada Persia. Sekarang mana? Sudah tinggal jadi catatan sejarah. Kita sebut Romawi. Mana dia sekarang? Jadi catatan sejarah. Kita sebut juga kerajaan-kerajaan lain. Semuanya telah berakhir dan mereka hancur. Hancur. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kemaksiatan, dan mayoritas kemaksiatan itu dilakukan oleh para penguasa dan pembesar. Kehancuran negeri itu ternyata yang menjadi faktor utamanya adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan secara material, tapi tidak sadar. Orang-orang yang diberi kekuasaan tapi tidak mempergunakan kekuasaannya kemaslahatan. Mereka lah menjadi faktor penyebab turunnya hukuman, dan itulah menjadi faktor utama kehancuran negeri itu. Nah, kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra tadi, benar. Dari lubuk hati kita yang dalam, dengan keimanan yang penuh, kita ucapkan sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami berkehendak untuk membinasakan suatu negeri, apa kata Allah? Amarna mutrafiha. Kalau kita baca tafsir, ya, kita tambah sedikit, kita dalami ayat ini, tidak hanya sekedar terjemahnya saja. Kata amarna itu ada dua bacaan. Yang umum membacanya adalah amarna. Amarna. Tapi ada riwayat lain, bacaannya bukan amarna tapi ammarna, pakai tasdid. Ada dua qiraah di situ. Bisa dirujuk tafsir Imam At-Tabari misalnya, dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada. Amarna mutrafiha, ya, kalau kita fahami ya jelas mereka berbuat kemaksiatan, padahal mereka dengan segala nikmat yang diberikan mestinya mereka taat kepada Allah. Dan mereka itulah yang menjadi pemicu. Dengan alasan itulah Allah menetapkan keputusannya, fahaqqa 'alaihal qaul. Maka berlakulah kepada mereka ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah? Dammarnaha tadmira. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Jadi tetap jadi pemicu dari kehancuran negeri adalah orang yang menerima fasilitas banyak, anugerah banyak dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mempergunakannya untuk taat. Bagaimana kalau kita pahami ayat ini dengan bacaan yang kedua, fa'ammarna. Ammarna apa maknanya? Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ammarna itu maknanya sallatna. Kami berikan sultah, kami berikan kewenangan, kami berikan kekuasaan, kami berikan kedaulatan kepada siapa? Mutrafiha, kepada orang-orang yang memiliki kemewahan. Orang-orang kaya berkuasa, ya kan? Jangan bisik-bisik dulu, kan sama aja kini. Ya mungkin. Orang kalau mau berkuasa tidak berpiti bisa. Saya dengar bisik-bisikan orang,
Berapa ya untuk jabat setingkat provinsi? Tidak kurang katanya 50 M. 50 miliar. Bagaimana negeri ini akan baik kalau 50 miliar dihabiskan dengan 5 tahun berkuasa? Kira-kira le pulang pokok dia nyata. Kalau tidak pulang pokok, baca caranya lain. Suok kida yang kau. Nah, sebenarnya kita sedang mengalami suatu sistem yang membawa kerusakan. Tidak ada yang berani melakukan terobosan untuk apa? Untuk memperbaiki sistem itu. Dan rakyatnya terbuai pula katanya di pesta demokrasi. Nah, pesta apaan? Awak nak berani, awak lapar, orang sedang kenyang. Pesta namanya itu. Dan rakyat hanya menikmati berapa? Satu suara berapa gini? 50.000. Mau pula untuk 5 tahun 50.000. Setelah itu orang-orang yang diberikan amanah tadi itu melakukan tindakan yang membuat kita mengeritkan dahi. Adonan bacarui, ya, adonan minum-minuman keras. Tampak pula itu foto berbagai macam. Nah, kemudian heboh rakyat. Bagaimana ni wakil kita? Kalau kaditanjon kau orang nan lah mengingatkan dari awal, jawabnya kalau kami kecean, terimalah jatah pembagian itu. Sudah diingatkan. Jangan mau juga dibeli itu suara itu. Pakailah petunjuk syariat kita di dalam memilih pemimpin. Tapi tidak muah. Quran dibaca juga. Tapi petunjuknya diingkari. Itulah yang terjadi. Jadi kalau kita baca amarna mutrafiha, apa maknanya? Kami berikan imarah. Imarah itu adalah kepemimpinan, kekuasaan, sultah, kewenangan. Sallatna, itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sallatna, kami jadikan sultan, kami jadikan sultah ada di tangan orang-orang mutraf, orang-orang yang memiliki kekayaan. Nak kaya tak bisa berkuasa. Dan berbahaya. Saya berulang kali ditawarkan orang. Mau tak Buya menem? Buya tak ada keluar apa-apa. Saya tahu dia akan keluar berapa. Berapa habis tu. Semuanya adalah ukurannya apa? Saya cerita apa dan ibu. Pernah menasihati seorang pemimpin negeri ini. Sesudah bernasihat, saya dititipkan uang 50 juta. Ini uang apa? Saya tidak tahu awalnya. Jika saya berikan souvenir, ya sekedar souvenir buku terima. Tapi sampai di hotel, akhirnya askar yang bersama antarkan ini, antarkan lagi video. Saya bayangkan apakah seluruh orang yang mau mengatakan yang sebenarnya, kan? Bagaimana yang tidak tahan dengan keadaan? Apa yang manusia tidak butuh uang sekarang?
Ustaz mau siapapun. Itulah yang terjadi. Dulu ketika Pres dan kemarin datang ke sini, kita mau kasih kita apa saja. Kalau kita separuh jadi waktu itu, gambar lagi, mau diberikan kunci. Bahasanya bagus, bantu dakwah dan sebagainya. Kan biarlah jamaah yang bangun, walaupun saya berpuluh, tak ada yang menyelesaikan dalam dan 2 bulan. Akhir tahu Bapak dan Ibu, mereka datang menawarkan apa yang saya mau. Nah, saya tidak diminta lagi diam saja. Konyo aniang saya buya lay, dapet je buya oto, alah gitu. Nah, coba lihat bagaimana kekuasaan itu dibagi-bagi dengan apa? Apa kekuasaan? Dengan kekayaan. Kalau kita tidak kuat terhadap pendengar, maka kekayaan inilah yang akan mengendalikan ucapan, pikiran, urusan, tindakan, bahkan nasihat dan fatwa pun akan terjadi. Nasihat dan fatwa juga berdasarkan wani piro, kata orang. Arago. Ini kan merusak nanti jadi. Nah, kalau kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, amarna, kami berikan imarah, kekuasaan kepemimpinan kepada mutrafiha, orang-orang yang bergelimang dengan kenikmatan. Apa yang mereka lakukan dengan kewenangan, kedaulatan, sultah yang ada di tangan mereka? Fafasaku, mereka jadikan itu alat untuk berbuat fasik. Sogok menyogok jadi-jadi. Nah, apa bedanya itu dengan Romawi? Apa bedanya itu dengan Persia? Tidak ada. Karena itulah yang terjadi. Kekayaan mereka pakai untuk apa? Untuk berpelesiran, membeli budak, melakukan kehidupan tanpa ada norma, tanpa hukum, hanya berlaku untuk rakyat kecil. Untuk raja, untuk kaisar, untuk Kisra, untuk orang-orang yang berada di lingkarannya, para pejabat-pejabat tinggi, berlaku hukum zaman itu. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak mulia itu terbenam, bukan tidak ada. Sudah diajarkan. Jadi jangan dikatakan bahwa makarimal akhlak itu tidak ada hadir di muka bumi. Ada. Para nabi itu semenjak Adam alaihissalam adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Lihat Ayub, bagaimana kesabarannya. Lihat Yahya, bagaimana keistiqamahan. Lihat Musa, bagaimana ketegasannya. Lihat Harun, bagaimana kesejukannya. Lihat Ibrahim, bagaimana teguhannya di dalam menjalani kehidupan walaupun harus meninggalkan, berhijrah dari negerinya melanglang buana. Jadi bukan tidak. Jadi jangan dikatakan manusia belum pernah diajarkan berakhlak. Manusia sudah mendapatkan pelajaran itu. Nabi Yusuf bagaimana menjadi pejabat yang amanah, yang mengambil jabatan dengan ilmu, bukan dengan bapak saya dan kakak saya. Yusuf begitu. Jadikan saya sebagai bendahara negara. Kenapa? Inni hafiz. Saya orang yang ahli di dalam mendokumentasikan, dalam menjaga harta kekayaan, alimun, punya ilmu tentang itu.
Jadi jangan dikatakan bahwa akhlak yang dimaksud oleh Rasul itu dimunculkan seluruhnya di masa Islam dengan ajar. Tidak. Akhlak itu telah ajarkan, telah ditunjukkan oleh para nabi. Tetapi karena nafsu angkara murka manusia, akhlak itu terbenam. Akhlak itu direduksi, dikurangi. Bayangkan Persia tadi. Seorang ibu yang mesti dihormati yang melahirkan kita, malah digaulinya, dinikahinya. Persia. Orang saudara perempuan yang mesti dilindungi, jadikan istrinya. Terjadi hubungan laki-laki dan wanita, hubungan di dalam rumah tangga yang sebut orang incest sekarang itu terjadi. Itu terjadi di masa menjaga diri, baru muncul di Arab. Hendak. Apakah baru muncul hanya di zaman ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Akhirnya carilah, bukan untuk kebutuhan hidup. Kalau tadi wanita putri yang berdua ini tidak mau berdesak-desakan dengan laki-laki, kenapa? Untuk hidup, coba bayangkan. Kehidupan. Mereka menggembalakan ternak karena orang tua mereka sudah lanjut usia, tidak mungkin lagi. Mereka tidak punya saudara lagi. Mereka tidak mau berdesak-desakan di sini. Itu nilai yang dipegang. Ini tidak untuk duit dah. Masih onjak laki-laki dan pedusi. Kenapa? Kemewahan. Mereka ingin hidup dalam serba glamor. Karena itu mereka abaikan nilai-nilai itu. Masih onjak. Iko makin hari makin heran ambo. Bantah. Heboh dengan acara pesta-pesta seperti itu. Mau diapakan negeri? Tengah hari wak mencaliannya. Ada yang mengirim ke ambo. Acara dimulai dengan sambutan. Sambutannya bagus. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi washabihi wa mawalah. Setelah itu bekimnya leh. Yang itu. Tadi pembukaannya pakai Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, pakai syahadat pula lagi, dan kita bersyukur kepada Allah atas waktu yang diberikan. Tapi sudah itu pak, pada bidu wanita diharap untuk tampil ke depan. Itu hakim lah. Itu Alhamdulillah tadi kan apa ini tu? Assalatu wassalamu ala Rasulillah tu kan apa ini tu? Tak lama lagi carilah joget dangdut terakhir ditutup dengan doa oleh ustaz. Kan keluar syuk model itu. Anda hati-hati. Kalau bagai limang secik kudo jonde-onde. Perangai. Nah itu makanya saya katakan sudahlah. Berhentilah. Belajarlah dari sejarah kehancuran suatu negeri. Dipicu oleh apa? Oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Oleh orang-orang yang mendapatkan kesempatan bermewah-mewah, kelebihan, kekayaan di muka bumi ini. Itu adalah anugerah Allah. Dua kelompok ini, kalau kita gabungkan dua bacaan tadi, amarna dan amarna itu, penguasa, orang kaya. Kalau dua ini lupa diri, semestinya mereka berbuat taat dengan apa yang diberikan oleh Allah ini. Penguasa dengan kekuasaannya mestinya membuat taat dirinya dan menganjurkan orang untuk taat kepada Allah. Orang-orang yang bergelimang kekayaan mestinya berbuat taat kepada Allah atas nikmat yang dia terima. Kalau dua ini tidak mengindahkan, malah yang mereka lakukan sebaliknya, fafasaqu fiha, berbuat kefasikan, apa yang terjadi? Damarnaha tadbir. Hancurkan sehancur-hancurnya. Naudzubillahi min dzalik. Hancur-hancurnya kami habis.
Terus kita sekarang berat mengingatkan. Oh, jangan mengatakan kita besar. Besar Romawi lagi. Besar Persia dahulu lagi. Hancur. Sekarang hanya tinggal catatan di dalam sejarah. Pernah ada kerajaan besar yang menguasai wilayah barat. Pak, bayangkan Lautan Putih Tengah yang memisahkan antara Afrika di bagian selatan, bagian utara Eropa, kemudian bagian timurnya adalah Palestina, Asia, dan sana ada selat yang kemudian dekat Maroko yang dikenal dengan Gibraltar itu. Pak, Lawi dan Segadang itu mereka penguasanya dahulu. Kemudian 3/4 dari Eropa itu dalam kekuatan. Afrika Utara kekuatan. Wilayah Syam kekuatan. Hancur. Karena apa? Masa yang berbuat sikan, orang kaya berbuat. Ini yang perlu kita sadari. Itu bukan hanya untuk mereka, kita juga harus lebih terbuka wawasan kita. Harus kita cerdaskan diri, melakukan konser dalam mengumumkan pasangan calon itu yang akan mengajak kita bertakwa kepada Allah. Awak lo ke diajaknya? Inyo saya. Kasihan umat. Harusnya para dai di masjid-masjid bicara ini. Lihat itu. Kan mau juga karena merasai masyarakat. Kalau dia memang takut kepada Allah, dirinya dahulu yang harus dia kawal. Nah, dia berjanji akan memberikan kemaslahatan, akan membuat ABS SBK berkembang. Nyosir tentu ABS SBK-nya. 5 ABS SBK itu masih onjak, berjoget-joget itu tuh. Ceritanya kamu akan doa ke bilik pemimpin. Kalau satunya membuat acara joget-joget, anti saja disuruh. Dan dia agian. Tidak sesuai itu. Anaknya janjikan ABS SBK. Tidak ada ABS SBK menyuruh produksi. Naik pentas berjoget-joget itu. Aku ada Minang nak beraja, bos sekali lagi itu. Menyuruh serupa itu. Adonan tahu, awak kan ada punya sumbang 3 balik. Kalau lah berjoget-joget tu dah 3 balik ke lah. Dah 23 sumbang dilanggarnya tu. Tak usah cerita sumbang tagak, sumbang duduk, sumbang mengecek. Tu dah ada dan tak sumbang cialah je lagi. Sumbang sadonya. Artinya cerita ABS SBK nanya tampilkan ke masyarakat itu. Harusnya masyarakat sudah membuat garis itu. Kan awak nan dikendalikan tadi. Yang harus mengambil sikap. Kalau saudara seperti ini, saya tidak akan. Kenapa? Saya takut kepada Allah. Memberikan sultah kepada orang yang akan berbuat fasik kelak. Tidaknya, awak mengenakan dan terjadi seperti apa yang terjadi pada yang lalu-lalu itu. Sejarah mesti memberi pelajaran.